Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Esboro kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Esboro channel. Dan kita kembali lagi di konten Rama Esboro. Di konten Rama Esboro kali ini saya akan kembali untuk membacakan request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Amanda Manopo, Arya Saloka dan juga Putri Ana. Kira-kira apa yang kita bahas tentang mereka berdua? Tapi sebelumnya sabar terlebih dahulu karena saya juga mengingatkan buat kalian semua yang baru saja bergabung dan baru ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan punya loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Esboro channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah subscribe, sudah dipunyai loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Dan ini requestnya lebih meminta supaya saya itu membacakan kira-kira ada pesan semesta apa untuk Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, karena konon katanya mereka ada potensi untuk dipertemukan lagi dalam satu project. Apakah potensi mereka akan bagus atau bagaimana? Ini juga agak menyinggung tentang istri dari Arya Saloka ya, yaitu Putri Ana. Kira-kira responnya akan seperti apa? Oke, kita akan coba aja ya. Kira-kira kartunya yang keluar apa, nanti bisa kita komen dan kita ikuti saja alurnya. Dan seperti biasa kita acak terlebih dahulu kartu tarotnya ya. Dan sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat kalian semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin dibahas oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang dibahas tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja di Instagram saya di @aditx_esboro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu ada konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Ya, di sini muncul kartu of Wands ya. Lihat ada seorang raja ya. Oh, King of Wands ya, King of Wands. Dan ada seorang raja duduk di singgasana sambil memegang sebuah tongkat ya. Untuk kartu yang pertama lebih menunjukkan kalau misalkan mereka berdua dipertemukan lagi dalam suatu proyek, sepertinya ini akan ada tanda-tanda yang cukup bagus ya. Karena di sini yang disinggung itu nggak cuman Arya Saloka dan Amanda Manopo. Jadi ini meminta saya supaya juga ada Putri Ananya juga, responnya gimana. Tapi kalau untuk kartu yang pertama ini lebih menunjukkan tentang kebersamaan mereka berdua itu akan berdampak yang bagus, baik untuk karir ataupun juga apa yang mereka kerjakan di situ. Jadi dari hasil pekerjaan mereka itu hasilnya bagus. Ada potensi bahwa mereka berdua akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Tapi kalau di sini, kalau misalkan disangkut pautkan dengan Putri Ana ya, karena dulu itu ya saat mereka satu proyek di Ikatan Cinta, ini Putri Ana ini udah sering banget digosipkan ataupun juga dikabarkan sangat ada kecemburuan ya saat kebersamaan antara Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Apalagi ya banyak juga lah ya yang memberikan dukungan supaya Arya Saloka itu memiliki hubungan khusus juga dengan Amanda Manopo, dan Amanda Manopo sendiri yang jadi sasaran juga ya, karena dianggap gini ya. Jadi serba salah pokoknya. Tapi kalau kita ngomongin dari segi hasil, apabila mereka berdua dipertemukan dalam satu proyek lagi, sepertinya akan ada hasil yang bagus ya. Ada prospek yang cukup mentereng apabila mereka berdua dipertemukan lagi, karena banyak orang yang menginginkan supaya mereka itu bisa satu proyek lagi, karena chemistry mereka saat di Ikatan Cinta itu sudah sangat luar biasa, sudah bertahan cukup lama, kemudian juga ceritanya sudah mulai masuk ke dalam pikiran dan hati para penontonnya karena kedekatan dan juga acting yang luar biasa dari Arya Saloka dan Amanda Manopo. Meskipun ya ada respon yang agak gimana gitu ya dari sang istri dari Arya Saloka, tapi meskipun begitu tidak bisa dipungkiri bahwa mereka berdua memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk
project yang mereka bintangi. Dan selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia. Oke, di sini muncul kartu The Sun. The Sun ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Untuk kartu yang kedua ini saya lebih melihat dari Putri Ana terlebih dahulu ya. Dari Putri Ana, sepertinya kalau misalkan ditanyakan apakah Arya Saloka diperbolehkan satu paket lagi dengan Amanda Manopo, kalau menurut saya Putri Ana bisa ya memberikan semacam restu ataupun juga lampu hijau ya kepada Arya Saloka supaya bisa satu paket lagi dengan Amanda Manopo. Tapi mungkin akan ada kejadian yang hampir serupa di masa lalu. Misalkan di masa lalu itu dulu kan sempat ada gosip bahwa Putri Ana itu sangat cemburu dengan kedekatan Arya Saloka, antara Arya Saloka dengan Amanda Manopo. Jadi kalau misalkan mereka berdua nanti dipertemukan dalam suatu proyek lagi, sepertinya akan ada batasan-batasan yang diminta oleh Putri Ana kepada sang suami. Kalau bisa ya ditekan dengan sedemikian rupa. Acting yang mungkin harus sangat mesra atau bagaimana, mungkin ingin supaya agak-agak dikurangi ya. Tapi kalau kita ngomongin di seni peran ya atau dunia acting, mungkin banyak sekali yang harus totalitas ya, apalagi kalau di luaran sana yang sudah punya pasangan pun juga kadang dituntut untuk ada adegan yang kalau misalkan disuruh mesra ya harus mesra. Tapi ini kan di Indonesia, kita melihat dari culture yang berbeda, apalagi kalau misalkan di luar dan di Indo itu sangat-sangat berbeda lah untuk untuk menyikapi hal-hal tersebut, itu sangat-sangat berbeda. Apalagi nanti kalau misalkan ada cuitan-cuitan dari para netizen, itu juga sangat berpengaruh. Dan menurut saya sikap dari Arya Saloka harus benar-benar jeli ya di sini ya. Apakah dia mau untuk melakukannya atau tidak, apakah dia akan membatasinya atau tidak ya, maksudnya seperti itu kembali ke diri dia masing-masing ya. Kalau menurut saya Putri Ana ya responnya hampir sama ya dengan di masa lalu, antara kecemburuan, kemudian juga legowo karena profesionalisme dari sang suami kepada pekerjaannya. Tapi bagaimanapun juga dia itu ya manusia biasa, kalau ada kecemburuan ya itu hal-hal yang wajar. Tapi yang penting mereka berdua kalau bisa masih tetap bisa menjalin hubungan rumah tangga dengan baik ya, karena bagaimanapun juga Arya Saloka dan juga Putri Ana itu masih sebagai suami istri yang sah ya. Jadi kalau bisa setiap ada permasalahan itu bisa dibicarakan baik-baik, kemudian juga dicari jalan keluarnya supaya rumah tangga mereka itu tetap baik-baik saja. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Aditya Guru Channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Oke, di sini muncul kartu yang berlambang cups ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 buah cups di sini. Dan untuk kartu yang ketiga ini lebih menunjukkan bahwa masih sangat banyak penonton yang ingin supaya Arya Saloka dan Amanda Manopo itu bisa satu paket lagi. Tapi saya melihat di sini ada ya salah satu di antara mereka berdua yang agak-agak gimana gitu ya. Kalau misalkan dipasangkan lagi, seolah-olah kayak ada sedikit penolakan ataupun juga ada syarat-syarat khusus yang mungkin harus dipenuhi dari rumah produksi atau bagaimana. Tapi yang saya lihat di sini mungkin dari Amanda Manopo sendiri ya yang agak-agak gerah juga sih ya, kalau misalkan disangkut pautkan antara dia dengan Arya Saloka yang masih memiliki istri, kemudian juga respon dari para netizen juga yang ternyata banyak yang mendukung tentang Arya Saloka dengan Amanda Manopo juga sangat-sangat banyak. Jadi dia itu jadi serba salah
apa yang dia lakukan ya, profesionalisme dalam pekerjaan sudah dia lakukan, tapi ternyata ada yang gini dari para netizen. Anggapannya itu loh yang bisa bikin dia agak-agak pikir-pikir ulang kalau misalkan dipasangkan dengan Arya Saloka. Meskipun banyak juga yang masih menginginkan supaya mereka berdua itu bisa satu project ataupun juga satu paket lagi. Dan apabila kita ambil kesimpulannya dari ketiga kartu yang sudah muncul ini, sepertinya masih ada kesempatan di antara mereka berdua untuk bisa satu paket lagi. Apalagi katanya ya, menurut info di sini ya, katanya sudah sempat ada desas-desus kalau mereka berdua itu bakal satu project lagi. Tapi kalau misalkan itu memang benar terjadi, kayaknya respon dari Putri Ana juga hampir sama dengan berita-berita di masa lalu. Jadi kalau misalkan ada kecemburuan, ya itu masih dalam batas kewajaran. Tapi saya lihat akan ada sedikit perubahan mungkin ya, supaya tidak kejadian seperti di masa lalu tentang mungkin gosip bahwa ada permasalahan dalam rumah tangga. Jadi apapun yang terjadi di antara mereka bertiga ya, pokoknya kita doakan saja yang terbaik. Semoga mereka bertiga itu hubungannya tetap baik-baik saja ya. Amanda Manopo juga karirnya bagus, rumah tangga Arya Saloka dan juga Putri Ana itu juga bagus ya, dan tetap diberikan kesabaran, tetap diberikan kemudahan dalam menjalani karir mereka. Kesabaran kalau misalkan ada anggapan-anggapan miring ataupun gosip-gosip miring untuk mereka bertiga ataupun juga salah satu di antara mereka, pokoknya selalu diberikan kesabaran dan juga selalu teguh untuk menjalani kehidupannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian semua, khususnya yang sudah request video ini. Dan kalau misalkan kalian ingin request yang lainnya, bisa kalian tulis di kolom komentar ataupun juga DM di Instagram saya di @aditx_. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan semesta alam. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia dan tempat yang salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Baru mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.